Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan di Ogan Ilir tak kunjung usai, kobaran api mendekati pemukiman warga. Meski sempat menurun, harga cabai di Kota Palembang masih mahal. Mahalnya harga cabai diduga karena sejumlah sentra pertanian dilanda kekeringan. Seorang ayah rela donorkan ginjalnya untuk sang anak. Operasi berlangsung selama 5 jam. Kita ke informasi pertama. Lagi dan lagi, kebakaran lahan tak kunjung usai di Ogan Ilir. Kali ini kobaran api membakar lahan di desa Tanjung Seteko. Warga panik sebab kobaran api mendekati pemukiman warga. Pemadaman dilakukan menggunakan helikopter waterbombing. Kepulan asap tebal muncul dari kebakaran lahan di desa Seteko, Indralaya, Ogan Ilir pada Rabu siang. Kobaran api dengan cepat membakar lahan gambut beserta semak belukar dan ilalang. Pemadaman hanya dilakukan oleh 2 helikopter waterbombing, sedangkan untuk jalur darat tidak terlihat petugas yang melakukan pemadaman. Api yang kian membesar terus menjalar mendekati permukiman warga. Warga pun melakukan upaya pemadaman dengan menggunakan alat seadanya. Menurut warga, api diduga berasal dari desa Citra Timbangan yang menjalar ke desa Tanjung Seteko. Sore mulai ada api, terus dipadamkan, kita madamkan apa? Kalau kemarin sore belum ada pemadam. Belum sini, Belum nyampe, agak jauh. Api itu dari sana, dari sini ke pinggir. Jadi pagi ini lah dekat. Iya, baru langsung berjalan ada pemadam dari Pucuk. Sayur kita kena ini kering nggak? Gara-gara api. Keringnya cuman itu maru keringnya. Oh, kering kemarau ya. Belum nyampe ke kebun tapi. Belum nyampe, baru dari sampai sini nih lah api. Ketolong sama pembakar itu. Warga berharap adanya bantuan datang dari Satgas Karhutla. Belum diketahui berapa luas lahan yang terbakar, namun akibat kebakaran lahan ini membuat wilayah sekitar Ogan Ilir diselimuti kabut asap. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Tak kunjung selesai, kabut asap akibat kebakaran lahan kembali menyelimuti Ogan Ilir pada Rabu pagi. Buruknya udara membuat sejumlah sekolah kembali memundurkan jam masuk sekolah. Langkah ini dilakukan agar para siswa terhindar dari penyakit saluran pernafasan akut atau ISPA. Kabut asap pekat kembali menyelimuti Kecamatan Indralaya, Ogan Ilir pada Rabu pagi. Tebalnya kabut asap membuat jarak pandang menurun hingga 300 meter sehingga membahayakan para pengendara. Kabut asap juga membuat mata perih dan nafas terasa sesak. Mengantisipasi dampak dari kabut asap, sejumlah sekolah memundurkan jam masuk dari pukul 6.40 pagi menjadi pukul 9 pagi. Salah satunya SMP Negeri 1 Indralaya. Selain mengundurkan jam masuk, pihak sekolah juga meniadakan aktivitas di luar ruangan seperti olahraga dan ekstrakurikuler. Bahkan untuk jajan, siswa dilarang ke kantin, namun para pedagang kantin datang ke dalam kelas. Kegiatan aktivitas pembelajaran sesuai dengan edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir, kami mulai aktivitas belajar di pukul 9 sampai pukul 13.00. Tidak ada kegiatan aktivitas di luar, ekstrakurikuler ditiadakan. Kemudian pun kantin pada saat istirahat siswa tidak boleh berada di luar kelas, tetap berada di dalam kelas, dan Bapak Ibu kantin yang mengantarkan makanan di saat kegiatan istirahat. Jadi kita jam belajar pasti dikurangi, terus untuk kita juga nggak boleh keluar kelas karena memang kondisi asap kita yang sangat parah sudah kondisinya, jadi kita belajar di kelas tapi tetap semangat ya Bu ya untuk belajar. Untuk kebutuhan makan biasanya ada ibu bapak kantin keliling ke kelas-kelas, jadi kita tetap bisa menikmati makanan. Pihak sekolah juga memangkas proses belajar mengajar dari 45 menit menjadi 30 menit untuk setiap jam pembelajaran.
Sementara bagi seluruh siswa diwajibkan memakai masker saat berada di luar ruangan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan agar siswa terhindar dari penyakit saluran pernafasan akut atau ISPA. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Sampai Selasa pagi, kabut asap masih menyelimuti kota Palembang. Pekatnya kabut asap membuat jarak pandang di jalanan kota Palembang mengganggu para pengendara. Buruknya udara juga mengancam kesehatan warga. Kabut asap akibat kebakaran lahan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan terus menyelimuti kota Palembang hingga Selasa pagi kemarin. Pekatnya kabut asap membuat jarak pandang sangat terbatas. Udara kota Palembang pun kini kembali ke level tidak sehat. Dampak dari tebalnya kabut asap juga membuat aktivitas perairan di Sungai Musi terganggu. Akibatnya sejumlah kapal dan perahu tradisional menunda keberangkatan sampai kabut asap menipis. Sudah hampir 2 bulan kabut asap terus menyelimuti kota Palembang. Ini kan penapasan yang saru yuk. Palingnya pagi-pagi kan kita sambil nyapu itu sambil rasanya mano mata pedih, mano tenggorokan sakit. Iya. Rasa mata pedihnya rasanya. Sejak kapan Bu asap asap tebal ini? Asap ini? Iya. Sejak yang ini kan dari bulan 10. Oh iya. Karena buruknya udara kota Palembang, warga diimbau untuk selalu memakai masker saat berada di luar ruangan. Pasalnya sisa partikel kebakaran yang berterbangan dapat mengancam kesehatan warga. Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Harga cabai di kota Palembang masih mahal meski mengalami penurunan dari Rp70.000 menjadi Rp50.000. Harga ini dinilai masih mahal sebab harga normal cabai yaitu Rp30.000 per kilogramnya. Meski mengalami penurunan, harga cabai merah keriting di pasar 10 Ulu masih mahal dari Rp70.000 menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Meski harga turun, para pembeli tetap mengeluhkan mahalnya harga cabai merah keriting. Sementara harga cabai rawit hijau dan merah dijual berkisar Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Mahalnya harga cabai diduga karena sejumlah sentra pertanian cabai masih dilanda kekeringan. Walau harga cabai mengalami penurunan, namun daya beli masyarakat masih cukup rendah. Para pedagang mengaku pendapatan mereka cenderung stabil karena masyarakat masih menunggu harga kembali turun. Harapannya ini kalau bisa jadi jangan sampai terlalu tinggi, kalau bisa jadi 30. Jadi untuk konsumen kan terjangkau, berharap janganlah lagi, kesian warga yang ini yang kurang mampu kan. Kalau bisa standar lah, cak dulu lagi. Ini dia harusnya beli selempat, sekarang beli cuma semato, seon. Para pedagang maupun pembeli berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga cabai dan kebutuhan pokok sehingga daya beli masyarakat pun akan kembali meningkat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.